Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami datang kepadamu dengan kesadaran penuh bahwa harapan kami ada dalam Kristus. Ketika kami hidup berjalan di tengah dunia ini, jika kami tidak bersama dengan Kristus yang adalah batu pencuruk kami, maka tidak ada harapan bagi kami. Jika kami tidak bersama dengan Kristus yang adalah keselamatan kami, tidak ada harapan bagi kami ya Tuhan. Karena itu ketika kami merenungkan kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan, Roh Kudus tolong kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami mengerti kasih karunia yang besar yang telah Engkau sediakan bagi kami, dan kami tidak menyia-nyiakannya. Dan kami membaktikan hidup kami untuk taat dan setia kepadamu, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Lawat kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada dua cerita dalam perumpamaan ini sebenarnya. Perumpamaan ini perumpamaan yang cukup tegas berbicara soal kasih karunia Allah kepada kita. Lalu minggu yang lalu kita merenungkan tentang penggarap-penggarap yang jahat, penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat dan bodoh, dan mereka dibinasakan oleh Allah yang adil. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat perumpamaan yang sebenarnya intinya sama. Samanya bagaimana? Samanya Yesus sedang mengungkapkan, membukakan kepada para pemuka agama, tua-tua Israel, bahwa kasih karunia Allah sudah datang kepada mereka, tapi mereka menolaknya, dan oleh karena itu kasih karunia itu akan diberikan kepada yang lain, yang mau menerimanya. Jadi ceritanya seperti ini, seorang raja mengadakan perjamuan kawin, dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang. Biasanya kalau raja mengadakan perjamuan kawin, yang diundang itu bukan orang sembarangan. Orang-orang yang punya kaitannya dengan sang raja secara politis terutama. Apalagi di zaman itu. Sehingga biasanya yang diundang adalah raja-raja dari kerajaan yang lain. Bangsawan-bangsawan, raja-raja, pedagang-pedagang besar yang berbisnis dengan sang raja. Nah mereka ini yang akan diundang datang ke perjamuan kawin seorang raja. Karena itu agak aneh, raja itu menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang. Tapi mereka tidak mau datang. Kalau kita baca di ayat 3 dan ayat 4, dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil para undangannya itu 2 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam konteks cerita di masa Yesus, menolak undangan seorang raja itu adalah sesuatu yang implikasinya panjang. Seorang pemimpin politik mengadakan resepsi pernikahan dan dia mengundang aliansi politiknya untuk datang, tapi mereka nggak datang, nanti implikasinya panjang. Implikasi politiknya panjang. Orang bisnis juga begitu. Datang untuk menjaga relasi, datang untuk menjaga kepentingan, menjaga kepentingan antara si pengundang dan yang diundang.
Nah karena itu raja ini bingung kenapa mereka nggak mau datang. Dia kirim lagi hamba-hambanya untuk pergi mengundang mereka. Dan bahkan ada seorang penafsir yang mengatakan di masa itu kalau seorang raja mengundang raja yang lain untuk menghadiri perjamuan kawin anaknya dan ditolak, itu sama dengan menyatakan perang. Atau setidaknya menyatakan permusuhan. Saya nggak mau temenan lagi sama kamu. Karena itu saya nggak mau datang ke perjamuan kawin anakmu. Mengerti ya? Jadi ini bukan sekedar orang, aku nggak mau datang, aku lagi malas. Ada yang bilang nggak mau datang karena lagi ngurus ladang. Nggak mau datang karena lagi ngurus bisnis. Bahkan di ayat 6, ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Wajar kalau di ayat 7 kemudian sang raja ini marah. Orang-orang yang diundang ini bukan hanya sekedar menolak, tapi mereka menghina raja yang mengundangnya. Sehingga perang. Kalau nggak terima undangan, harus ada alasan yang kuat. Kalau nggak ada alasan yang kuat, harus datang. Murkalah raja itu, menyuruh pasukannya ke sana, membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kelompok yang pertama, orang-orang terhormat, orang-orang yang punya relasi dengan sang raja, orang-orang yang secara wajar, secara logis adalah orang-orang yang patut diundang, menolak undangan sang raja. Sehingga raja itu kemudian mengatakan, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Kenapa? Karena the wedding must go on. Perjamuan kawinnya nggak bisa dibatalkan. Harus terus berlangsung karena hidangan telah tersedia. Lalu apa yang terjadi? Pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sampai di sini. Sampai di sini pesan dari Injil Matius ini, pesan dari perumpamaan ini sudah menjadi jelas. Seperti perumpamaan di minggu yang lalu. Ketika Allah memilih bangsa Yahudi, orang Israel untuk menjadi saluran berkat Allah untuk dunia ini. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tapi kemudian dalam perjalanan mereka menolak Allah. Dan ketika Kristus datang, mereka menolak Kristus. Pemilik kebun anggur mengirim anaknya, tapi penggarap-penggarap yang jahat dan bodoh itu menangkap dan membunuh anaknya. Dalam cerita perjamuan kawin ini, hamba-hambanya ditangkap dan dibunuh oleh undangan yang sah itu. Tetapi teman-teman, perjamuan kawin harus tetap dilakukan. Perjamuan telah siap, hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Ada orang-orang yang memang mereka senior di dalam soal ini. Sehingga mereka yang harusnya layak diundang. Mereka kenal Allah. Mereka kenal hukumnya. Mereka kenal firman-Nya. Tetapi ketika hidangan tersedia, perjamuan telah siap, mereka malah menolak. Gereja mula-mula ketika Yesus datang, kalau kita baca Injil, terdiri dari bukan pemuka agama, tapi terdiri dari pemungut cukai, nelayan-nelayan sederhana, orang-orang ndeso yang mau mengikuti seorang tukang kayu dari Nazaret. Hamba-hamba itu memanggil orang-orang dari jalan, orang jahat dan orang baik. Detail kecil yang menarik sekali teman-teman. Karena yang saleh, pemuka agama yang tadinya harusnya layak untuk datang ke perjamuan itu, menolak untuk datang. Karena undangan yang sah nggak mau datang. Apa yang terjadi? Mereka tidak dapat berkat dalam perjamuan kawin. Tapi perjamuan kawin tidak batal. Perjamuannya tidak batal. Perjamuannya harus terus jalan. Hal kerajaan surga seperti itu. Ada orang-orang yang lebih dahulu mengenalnya. Tetapi ketika anak Allah menyatakan kasih karunia Allah, mereka menolaknya. Karena itu teman-teman, kalau hari ini panggilan kasih karunia datang kepadamu dan engkau menolaknya, Tuhan menghargai kehendak bebasmu. Tapi jangan salah, kasih karunia tetap akan diberikan. Kepada siapa? Pada orang-orang yang mau
menerimanya. Orang Israel di masa Yesus, mereka membanggakan keyahudian mereka. Sampai hari ini pun masih seperti itu dengan Yudaismenya. Tapi ketika mereka menolak undangan raja, sama dengan perang dengan sang raja. Mereka menolak kasih karunia Allah, sama dengan menolak keselamatan dari Allah. Dan ketika raja itu murka, ketika kita menolak kasih karunia, kita tidak akan menerima kasih karunia. Serem banget sebenarnya peringatan ini. Kita perlu merenungkan lebih mendalam tentang hal ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen hari-hari ini kekristenannya taken for granted. Dilakukan tanpa mengerti, memahami maknanya. Menjadi Kristen itu menjadi taken for granted. Apalagi di negara kita di mana semua orang harus punya agama. Banyak orang ke gereja hari Minggu hanya karena ya memang harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti dimarahin orang tua. Makanya ketika pandemi nggak harus ke gereja, malah sukacita kan. Soal ibadah teman-teman, kita beribadah bukan hanya hari Minggu memang, tapi kita merayakan kekristenan kita di hari Minggu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Karena itu kita nggak boleh mengabaikan beribadah bersama-sama. Dan juga kalau hari Minggu yang bersama-sama saja kita nggak beribadah, bagaimana kita bisa mengatakan hari-hari yang lain kita beribadah sendiri? Kecuali kalau memang setiap harinya beribadah sendiri. Tapi orang yang beribadah setiap hari, nggak mungkin dia melewatkan ibadah hari Minggunya. Jadi orang yang excuse hari Minggunya nggak ikut ibadah lalu bilang, kan setiap hari saya beribadah. Bisa dipastikan, dia memang nggak beribadah setiap hari. Dan dia cuma berdalih hari Minggu. Nggak beribadah dengan dalih setiap hari saya beribadah. Padahal sebenarnya enggak. Ya itu terserah. Karena dia dan Tuhan yang tahu kan. Saya yakin di tempat ini, jemaat saya Jogja nggak ada yang kayak gitu. Beribadah kepada Tuhan setiap hari. Dan hari Minggu kita merayakan ibadah kita. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya dari segenap bangsa di dunia ini. Nah, menolak sang raja itu perang. Menolak kasih karunia. Teman-teman tahu, kasih karunia itu diberikan dengan freely given, diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi kasih karunia itu juga bukan sesuatu yang murahan, dalam arti dibuang di jalan, orang lewat bisa menikmatinya. Enggak, yang bisa menikmatinya adalah orang yang menerimanya. Karena itu, di ayat 8 dan 9 itu, perjamuan kawin telah tersedia tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Siapa orang-orang yang tidak layak teman-teman? Orang-orang yang tidak layak adalah orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia itu. Orang-orang yang tidak layak adalah orang-orang yang tidak menghargai undangan yang diberikan Allah kepadanya. Undangan yang diberikan sang raja kepadanya. Orang-orang yang menolak undangan ini adalah orang-orang terhormat dalam cerita ini. Tapi sang raja mengatakan mereka tidak layak untuk itu. Pergi, cari orang-orang untuk masuk ke perjamuan kawin itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini kita harus merenungkan kekristenan kita. Jangan sampai kita meremehkan kekristenan kita. Taken for granted itu bahasa Inggrisnya, maksudnya kita anggap gampang kasih karunia Allah. Ya saya kan udah Kristen dari lahir, kurang apa lagi? Dibaptis, masih kecil udah dibaptis, udah gede diajak lagi, dicelup lagi, udah 2 kali. Jangan remehkan pengorbanan Yesus bagimu. Jangan remehkan panggilan kasih karunia Allah bagimu. Jangan remehkan Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya anugerah keselamatan itu sampai kepada kita, Allah memberikan banyak sekali. Yang terakhir anak tunggalnya datang ke dunia ini. Karena itu kalau kita menganggap kekristenan kita satu yang sepele, jangan kaget
kalau kemudian kita nggak layak untuk perjamuan kawin sang raja? Bagaimana tahu bahwa kita sedang taken for granted kekristenan kita? Ketika kita tidak lagi menaruh hati kita pada ibadah kita. Ibadah hanya menjadi rutinitas, ibadah hanya menjadi satu, ya sudahlah hari Minggu ibadahlah. Alkitab menjadi pajangan di rumah, bisa dijual lagi karena saking gak pernah dibukanya. Di HP ada aplikasinya, tapi gak pernah dibaca. Sekarang kan canggih-canggih aplikasi Alkitab. Ada yang seperti sosial media, lalu ada renungan, ada saat teduhnya juga. Bisa ngikuti, bahkan bisa share supaya teman-teman kita tahu bahwa saya sedang saat teduh hari ini. Jangan taken for granted kekristenan kita. Mentang-mentang dari lahir namanya udah Yosua, kemana-mana udah Kristen dia. Jangan taken for granted teman-teman. Kekristenan itu pikul salib. Bukti bahwa kita nggak taken for granted kekristenan kita adalah kita masih memikul salib dalam menjalani kehidupan iman kita. Memikul salib jangan pikir yang rumit-rumit. Memikul salib adalah kita mau bangun lebih pagi supaya bisa saat teduh. Memikul salib adalah ketika kita masih mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh membacanya. Apalagi kalau kita tinggal bareng dengan teman-teman yang gak seiman dengan kita. Jangan malu-maluin kekristenan teman-teman. Mereka setia, sembayang sesuai waktunya. Ada panggilan langsung sembayang. Kita kan gak ada panggilan Pak Sam. Kapan sembayangnya gitu. Teman-teman tahu kekristenan gak bikin kayak gitu. Kenapa? Karena kita sembayangnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Hati kita berpaut kepada Tuhan. Yang keluar otomatis dari mulut kita bukan kata-kata yang menyakiti sesama atau kata-kata yang sia-sia, tapi kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman, perumpamaan perjamuan kawin ini, bagian pertamanya adalah peringatan keras bagi kita yang sudah lama menjadi Kristen. Peringatan keras bagi kita yang dari lahir Kristen, pakai nama dari Alkitab. Jangan mempermalukan namanya. Bukan Kristen blasteran, Kristen totok. Orang-orang yang merasa dirinya Kristen totok perlu merenungkan ini. Karena orang-orang yang kayak gitu yang menolak undangan sang raja. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Lalu cerita berlanjut teman-teman. Perjamuan kawin telah tersedia, lalu hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan, ketemulah orang-orang yang ada di jalan. Orang-orang yang di jalan dibawa masuk ke perjamuan kawin, gimana mereka? Kalau yang kelompok yang pertama, para bangsawan, para raja, datang ke perjamuan kawin bukan untuk makan. Biasanya gitu kan. Dulu waktu masih kecil, masih anak-anak, saya suka dibawa bapak saya untuk datang ke resepsi pernikahan anak pejabat. Mama saya nggak terlalu suka dengan resepsi seperti itu, jadi sering saya yang dibawa. Tapi saya kasih tahu nggak enak datang ke resepsi pernikahan dalam kapasitas sebagai pejabat atau anak pejabat. Duduknya di depan, waktu makan duluan. Tapi yang di depan ngambilnya cuma 1 sendok. Tak. Daging begitu banyak ambilnya cuma 1 sendok. Tak, gitu. Karena pejabat-pejabat datang ke resepsi bukan untuk makan. Kalau mereka makannya rakus, malu-maluin kan? Karena gengsi. Mereka datang untuk apa? Untuk tunjukin bahwa saya juga punya batik yang dari sutra itu. Untuk tunjukin bahwa jam tangan saya juga Rolex. Untuk tunjukin bahwa istrinya juga cetar membahana gitu kan. Seperti itu. Datang untuk gengsi. Dan orang-orang seperti itu di dalam cerita ini menolak undangan sang raja. Dan kemudian masuklah ke perjamuan kawin orang-orang yang dari jalanan. Orang-orang yang dari jalanan ini datang untuk apa? Mereka gak akan mikirin gengsi teman-teman. Orang-orang dari jalanan ini masuk dan mereka akan menikmati makanannya. Dan terjadilah apa? Sukacita, kegembiraan. Kegembiraan yang benar-benar bergembira.
Teman-teman tahu gembira, senyum, gengsi, dan senyum polos. Orang yang benar-benar gembira karena bisa makan enak, itu beda sekali. Dan saya lebih suka berpesta, bergembira, dan orang-orang yang gembira karena makanannya. Daripada gembira karena ternyata baju saya lebih keren dari baju dia. Enggak enak datang di pesta seperti itu. Tapi pesta yang benar-benar pesta adalah ketika sang raja menghadirkan hidangan dan orang-orang yang melihat hidangan itu, wow, ini kasih karunia. Dan menikmati hidangan itu. Karena itu, ini bukan inti dari perumpamaan ini. Tapi karena itu petunjuknya bagi kita ketika kita bikin pesta. Jangan undang orang-orang yang datang untuk gengsi. Oh gitu Pak? Iya, gak ada enaknya. Undang orang-orang yang datang karena mereka mau menikmati makanannya. Dan saya pastikan di Shine ada banyak orang-orang seperti itu. Saya juga termasuk. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perjamuan kawin harus terlaksana dan orang-orang ini datang. Dan bisa bayangkan kegembiraan seperti apa. Bisa bayangkan sukacita seperti apa. Bisa bayangkan keriuhan seperti apa. Ini pesta men. Kapan lagi makan seperti ini? Iya kan? Dan saya kasih tahu teman-teman. Tuhan kita, surga, mencari orang-orang yang bergembira, bersuka cita karena keselamatan yang diterimanya. Orang-orang yang taken for granted kekristenannya adalah orang-orang yang sukanya menghakimi orang lain. Sukanya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang sukanya pada aksesoris-aksesoris yang gak penting itu. Tapi orang-orang yang mensyukuri kasih karunia-Nya adalah orang-orang yang bisa datang aja, itu udah sukacita. Bisa masuk gereja aja, itu udah sukacita. Bisa buka Alkitab aja, itu udah sukacita. Bisa berdoa aja, itu udah sukacita. Bisa nyanyi aja, itu udah sukacita. Itu adalah orang-orang yang kekristenannya gak taken for granted. Itu adalah orang-orang yang setiap kali beribadah, dia rasa ini adalah kasih karunia. Setiap kali berdoa, dia tahu ini adalah kasih karunia. Setiap kali baca Alkitab, dia tahu ini adalah kasih karunia. Tuhan bisa bicara kepada saya. Tuhan kita, Sang Raja segala raja, mencari orang-orang yang seperti itu. Yang bersuka cita ketika bisa datang ke hadirat Tuhan. Yang bersuka cita ketika bisa menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Yang bersuka cita ketika bisa berdoa, Bapa. Yang bersuka cita ketika membaca firman Tuhan. Yang matanya berbinar-binar ketika mendengar firman Tuhan disampaikan. Wow, ini kasih karunia. Itu pesta teman-teman. Seorang gembala pernah mengajar kepada saya bahwa hari Minggu itu adalah hari perayaan. Kita datang ke gereja hari Minggu untuk merayakan kasih karunia. Sehingga dalam perayaan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegembiraan, ada makan-makan. Sukacita nggak lengkap kalau nggak ada makan-makan. Periksa. Kekristenanmu seperti apa? Ibadahmu seperti apa? Apakah ibadahmu hanya rutinitas? Datang ibadah liatin orang sebelah. Kok kayak gitu sih dia? Datang ibadah liatin sepatu temannya. Ya ampun, sepatu kok merek kayak gitu. Kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita bertemu dengan Tuhan. Itu gak penting pakaian kita seperti apa ketika datang kepada Tuhan di hari Minggu. Yang penting adalah hati kita, sukacita kita, kegembiraan kita, antusiasme kita. Ketika nyanyi Jesus Christ, my living hope. Kita nyanyi dengan benar-benar tahu kalau saya gak punya Yesus, kalau Yesus gak datang dalam hidup saya hancur. Saya binasa. Orang-orang seperti itulah yang akan menikmati perjamuan kawin yang diadakan oleh Sang Raja. Dan saya bayangkan teman-teman, saya bayangkan betapa ramenya perjamuan kawin itu. Betapa
rame dengan denting dan dentang apa? Bukan musik. Musik yang paling enak didengar dalam perjamuan kawin adalah apa? Dentingan piring bertemu sendok dan garpu. Ting tang teng, wah itu seru banget kan. Kegembiraan yang benar-benar gembira. Gambaran sukacita surga adalah ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita bersukacita dalam semua berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi ceritanya belum selesai. Ada seseorang yang masuk ke dalam pesta dengan tidak berpakaian yang sepantasnya. Loh, kok gitu sih? Saya kasih tahu konteksnya dulu. Konteks di zaman itu, teman-teman, jadi orang Timur Tengah punya adat. Kalau diundang perjamuan kawin, orang yang mampu harus memakai pakaian pesta. Ada pakaian pestanya. Jadi ada dress code-nya yang menurut adatnya seperti itu. Saya kira suku-suku di Indonesia juga masih ada yang seperti itu. Kalau pesta ada pakaian adatnya. Di Timor, di Rote, di Sumba mungkin ada kain tertentu yang harus dipakai. Nah di Timur Tengah juga seperti itu. Jadi kalau ada pesta, orang-orang yang mampu, bangsawan dan sebagainya, mereka akan pakai pakaian pesta. Yang hanya dipakai untuk pesta. Kalau main bola nggak dipakai itu. Bagi orang yang tidak mampu biasanya akan pakai baju putih. Itu dress code pesta perjamuan kawin itu bajunya putih. Kalau nggak punya baju putih, baju yang paling terang, paling dekat dengan warna putih. Dan berpakaian pesta dalam konteks waktu itu adalah bagian dari perayaan. Jadi kalau datang ke pesta dan tidak berpakaian pesta, artinya kita nggak ikut gembira dengan orang yang berpesta. Sehingga kalau datang ke pesta, lalu dia pakaiannya hitam atau pakaiannya sembarangan, dia bukan hanya dia nggak tahu adat, tapi dia juga menghina yang punya pesta. Nah karena itu, sang raja tanya kepada dia, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu nasibnya kita udah baca, dia dilempar keluar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini bagian untuk refleksi lagi. Kasih karunia Allah diberikan dengan cuma-cuma pada kita. Undangan tersedia. Kita terima undangan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita terima undangan itu, kita harus tanggalkan baju lama kita. Paulus menulis banyak tentang ini. Banyak ayat yang Paulus tulis tentang ini. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tanggalkan baju yang lama. Kita orang berdosa. Ketika kasih karunia Allah datang kepada kita. Kita brengsek, bajingan, jahat, jahanam. Apalagi kata-kata yang jeleknya. Tapi ketika kasih karunia Allah datang kepada kita, bukti bahwa kita menerima kasih karunia adalah kita buka baju kita yang lama. Dan kita kenakan baju yang baru yang diberikan dalam kasih karunia. Paulus bilang tanggalkan, menanggalkan manusia lama. Kata menanggalkan di situ artinya seperti buka baju. Buka semuanya. Lalu kenakan yang baru. Tanggalkan baju yang lama dan kenakan apa? Kenakan Kristus, teman-teman. Galatia 3:27, kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Di Kolose 3 ayat 5 sampai 14, panjang itu Paulus mengatakan tentang mengenakan manusia baru, terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Artinya, kasih karunia diberikan kepada kita, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tanggalkan manusia lama, baju kita yang lama dan kita kenakan Kristus. Dan mengenakan Kristus berarti apa? Kita menyesuaikan diri dengan pakaian yang baru. Saya pakai collar ini kan, namanya collar, clerical collar. Kalau saya pakai begini, otomatis sikap saya harus berubah dong. Saya nggak bisa main bola pakai kayak gini, ya kan?
Kalau polisi pakai seragamnya, mau dia kurus kering atau dia gendut, dia berdiri di tengah jalan gak ada yang berani nabrak. Begitu kan? Karena dia mengenakan pakaian yang memberikan otoritas kepadanya. Dulu kita manusia berdosa, dikuasai oleh dosa, hidup kita sembarangan. Tapi ketika kasih karunia Allah datang kepada kita terima kasih karunia Allah itu, kita tanggalkan jubah kita yang lama, kita pakai baju kita yang baru, Kristus yang kita kenakan. Selanjutnya apa? Menyesuaikan perilaku kita dengan baju kita yang baru. Nah, itulah proses hidup kita. Itulah perjuangan kita di dalam kasih karunia. Karena itu kasih karunia bukan kasih karunia yang murahan, kata Dietrich Bonhoeffer. Bukan cheap grace. Karena orang yang terima kasih karunia akan bekerja keras. Untuk apa? Hidupnya sepadan dengan baju barunya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di Efesus dikatakan. Bahkan kalau dalam konteks peperangan rohani, kita harus mengenakan lengkap perlengkapan senjata Allah. Karena itu teman-teman, perumpamaan perjamuan kawin ini adalah perumpamaan yang penting untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Jangan taken for granted kekristenanmu. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Dan kemudian, hidupilah kasih karunia Allah itu. Kenakanlah kasih. Kenakanlah kelemah lembutan. Kenakanlah kerendahan hati. Semua buah-buah Roh Kudus itu. Kita kenakan. Kenapa? Karena kita pakai baju yang baru. Hidup kita mencerminkan Kristus yang kita percayai. Kita sudah diundang. Berita bagusnya. The good news is you are all invited. Berita bagusnya adalah kita semua diundang. Tanpa terkecuali kita semua diundang. Tapi word of wisdom, dress properly. Berita baiknya kita semua diundang. Tapi nasihatnya adalah kenakan pakaian yang pantas. Kenakan Kristus. Kenakan manusia baru. Artinya apa? Hidupi kekristenanmu. Jangan biarkan kasih karunia menjadi sia-sia di tanganmu. Tapi hidupi itu. Supaya sukacita itu penuh dalam kita. Supaya kegembiraan surgawi itu kita bisa nikmati bersama-sama Sang Raja. Kenakan manusia baru. Teman-teman tahu, yang paling gak enak, perasaan yang paling gak enak, itu apa? Ada yang mau bilang, patah hati Pak. Perasaan yang paling gak enak, itu adalah perasaan bersalah. Guilt. Perasaan bersalah itu perasaan yang paling gak enak. Kenapa? Karena kita tahu kita salah. Iya kan? Kalau patah hati kita bisa lampiaskan dengan dia memang cowok brengsek gitu kan. Atau dia memang cewek matre. Tapi kalau guilt, rasa bersalah, itu paling gak enak karena kita tahu kita salah. Hati nurani kita didakwa oleh rasa bersalah itu. Kasih karunia teman-teman. Kasih karunia adalah kemerdekaan dari rasa bersalah. Kenapa? Karena ketika kita tahu kita salah, kita bisa datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya salah. Dan kita bisa yakin Tuhan mengampuni kita. Kemerdekaan dari rasa bersalah oleh karena kasih karunia adalah sukacita yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun di dunia ini. Mengetahui bahwa saya diampuni padahal saya brengsek, itu adalah sukacita yang tidak tergantikan. Mau hidup dalam sukacita teman-teman? Mau hidup dalam damai sejahtera? Mau hidup dalam berkat Tuhan yang terus menerus kita nikmati? Jangan hidup dalam rasa bersalah. Hiduplah dalam kasih karunia. Datang kepada Allah dalam Kristus Yesus
terima undangan kasih karunia, dan hidupi kasih karunia. Dan kita semua akan menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Ketika kita nyanyi lagu praise, kita lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, bukan karena musiknya, tapi karena kita tahu kita diampuni. Karena kita tahu kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Mau sukacita yang begitu teman-teman? Kalau mau bisa manggut-manggut bersama saya. Kalau enggak mau ya sudah. Silakan menikmati ratap tangis dan kertak gigi. Tapi kalau mau menikmati sukacita, mari kita sambut undangan Sang Raja. Dan mari kita kenakan Kristus, manusia baru. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan, undangan kasih karunia-Mu. Kami mau mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan hidup kami yang lama dan mengenakan Kristus dalam hidup kami yang baru. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tuntun kami. Pimpin kami. Biarlah kami menghidupi kasih karunia-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin.